Hai, selamat datang di Metode. Kalau kalian lagi mencari tutorial make up di sini, kalian tidak akan mendapatkannya karena gue juga mencari-cari tutorial tentang make up. Amber Heard atau Johnny Depp yang mental disorder. Kalau kemarin gue udah membahas tentang Johnny Depp, tentang profil dia, masa kecil dia yang bandel-bandel gitu, yang sampai dia drop out demi mengejar karirnya di bidang musik. Terus dia juga yang dari umur 12 tahun sudah merokok dan juga sudah pakai narkoba. Bagaimana dengan istrinya Amber Heard yang dinikahi dia tapi Amber Heard malah yang minta cerai? Bagaimana dengan perkembangan kasusnya pada saat ini yang lagi trending di Amerika sana? Jadi kalau kalian pengen tahu kayak gimana sih Johnny Depp, apakah dia juga ada mental disordernya, kalian bisa lihat di video gue yang ini. Sekarang kita bahas Amber Laura Heard yang lahir pada 22 April 1986. Usia sekarang sudah 36 tahun. Ya nggak beda jauh lah dari gue, walau kalau dihitung-hitung ya jauh juga, cuma jangan dihitung ya supaya nggak kelihatan jauhnya. Jadi si Amber Heard ini lahir dan besar di Texas. Ayahnya juga seperti ayah Johnny Depp, sama-sama punya perusahaan konstruksi. Kalau masa kecilnya Johnny Depp, dia ini bandel ya, karena ya ayah ibunya cerai. Beda dengan si Amber. Kalau Amber ini masa kecilnya ya masih bisa dapat diatur. Dia sering melakukan aktivitas dengan ayahnya. Amber ini sering hunting, sering memancing, sering naik kuda juga. Dia punya peternakan kuda. Juga Amber ikut ajang kecantikan. Sama seperti Johnny Depp, waktu umur 16 tahun, Johnny Depp drop out dari sekolah karena mengejar karir musiknya. Begitupun juga dengan Amber Heard. Dia ini drop out dari sekolah karena memutuskan mau menjadi artis dan juga model di LA. Karena juga ada pengaruh dari teman dekatnya sewaktu dia di sekolah. Sekolahnya Amber ini adalah sekolah Katolik yang semuanya jenis kelaminnya sama, perempuan semua, nggak ada cowoknya. Teman dekatnya Amber ini meninggal karena kecelakaan. Hal itu yang membuat Amber menjadi ateis. Dia jadi hilang kepercayaannya, hilang imannya, dan memutuskan untuk berhenti aja dari sekolah. Bedanya kalau Johnny itu nggak dapat ijazah, sedangkan Amber masih mendapatkan ijazahnya dengan cara homeschooling. Gua nggak gitu nyimak film-filmnya Amber ya, nggak sebegitu interest dibandingkan dengan filmnya Johnny Depp, karena Johnny Depp itu kayak lebih ya, berkarisma dan berkarakteristik, ada ciri khas banget dimana dia kalau memerankan suatu peran itu kayak bener-bener jiwai, kayaknya memang itu adalah dia. Tapi gue nggak mau bahas lagi tentang Johnny Depp sini, gue lebih mau fokus ke Amber Heard, mantannya si Johnny Depp. Si Amber Heard ini yang gue tahu dia memerankan cewek yang jadi tetangganya Jesse Eisenberg di Zombieland, yang perannya dia cuma sebentar aja, kayaknya nggak sampai 5 menit malah, karena udah keburu jadi zombie yang cantik. Perannya Amber menjadi Mira di Aquaman yang ada di Justice League yang gue juga nonton, tetapi entah gimana kayaknya gue kurang gitu interest juga ngelihat si Mira ini. Gue lebih konsen ngeliat Gal Gadot dan Ben Affleck, juga Machete Kills, karena ya kayak image gue ya, dia sekedar perempuan yang cantik yang sangat memikat, tetapi ya cuma sekedar sampai situ aja. Untuk lebihnya actingnya sih ya bagus juga, cuma ya masih kayak hitungannya standar. Sebelum Amber resmi dengan Johnny, Amber sempat berpacaran dengan Tasya Van Rie. Bahkan Amber mengubah nama belakangnya menjadi Rie, tapi kemudian dia balikin lagi menjadi Amber Heard. Pacaran dengan Tasya Van Rie, bisa dibilang waktu itu statusnya adalah lesbian. Mereka berpacaran dari 2008 sampai 2012. Padahal waktu 2011 Amber ini ketemu dengan Johnny Depp ya, yang akhirnya mereka menikah. Ya bisa jadi pada saat itu Amber ada main dengan Johnny Depp, alias Amber sempat selingkuh juga dengan Johnny Depp. Cuma Amber mengaku kalau dia adalah bisexual, ya ACDC gitu ya. Mungkin mengingat sewaktu dia SMA yang semuanya perempuan, jadi kayak 4L, lu lagi. Dan kemudian setelah dia pindah ke LA, dia ketemu dengan jenis kelamin yang lain, membuat dia menjadi 1L, udah nggak 4L lagi ya. Tapi ya setelah dia ketemu Tasya ini, dia memutuskan untuk bersama dengan Tasya. Yang setelah bersama dengan Tasya ini sih, dia resmi ikut kampanye LGBT. Sewaktu Amber sedang jalan, waktu dia masih jadian dengan Tasya di tahun 2009, Amber justru yang melakukan KDRT kepada Tasya. Jadi dia menarik dan melukai Tasya. Sempat si Amber ini ditahan polisi, namun kemudian Tasya tidak menuntutnya sehingga Amber pun bebas.
Alasannya polisi salah interpretasi dan juga kasusnya ini terlalu lebay, jadi tidak usah dibesar-besarkan, ya udah di stop aja. Tahun 2014 waktu dia udah jadian nih sama si Johnny, Amber adalah salah satu artis yang foto nude-nya bocor gara-gara dia simpan di iCloud yang pada saat itu Apple sedang mengalami spear phishing. Cuma sih kasusnya iCloud ini sudah selesai ya. Gue nggak tahu juga tentang artis-artis yang foto nude-nya sampai kesebar itu, yang sempat dibicarakan panjang lebar di Imgur dan juga Reddit. Nah, ya gue nggak ngerti juga ya kenapa orang mau foto nude di handphonenya sendiri ya, yang mungkin supaya kayak sebagai dokumentasi gue sewaktu mudanya pernah berbody bagus seperti ini loh. Ya mungkin, tapi ya sebaiknya nggak usah dicontoh gitu ya, nanti takutnya kesebar kayak kasusnya iCloud ini. Pada tahun 2016 Amber mengajukan permohonan perceraian yang diresmikan perceraiannya ini pada Januari 2017. Gak lama kemudian setelah mereka cerai, Amber jadian dengan Elon Musk April 2017, jadi selisihnya cuma 3 bulan kemudian mereka announce kalau mereka ada hubungan di muka umum. Cerita awal-awalnya nih, kenapa mereka bisa jadian? Ternyata Elon Musk sudah menaruh hati kepada Amber sejak tahun 2012. Pada saat itu, Amber udah jadian sama si Johnny Depp. Si Amber waktu itu sedang syuting film Masete Kills yang sutradaranya ini, si Rodriguez ini adalah temannya si Elon. Terus Elon pun kirim email ke Rodriguez kalau dia titip salam buat si Amber. Terus ngajak lunch di LA. Alasannya si Elon karena ya gue udah tahu kalau si Amber itu di jalan dengan si Johnny, tetapi gue kagum dengan kepribadiannya Amber. Setelah si Amber ini cerai dari Johnny, Amber dan Elon sempat jalan, kemudian mereka putus, terus jalan lagi, terus akhirnya putus lagi forever, for good, bilangnya sih begitu. Alasan Amber kenapa dia putus dari Elon karena mereka tuh sama-sama sibuk, mereka nggak bisa ketemu karena si Amber ini syuting Aquaman, sedangkan Elon sibuk dengan Teslanya. Tapi Amber ngaku kalau dia tuh sangat senang bisa bersama dengan Elon. Menurut Amber, Elon itu smart, banyak yang diperbincangkan dan juga nggak boring. Tapi beda dengan yang dikatakan Elon Musk. Karena nih, menurut rumor, gosip-gosipnya nih, Elon Musk itu merasa Amber sangat manipulatif dan juga selfish. Bahkan Elon Musk sempat nge-tweet kalau dia tuh menduga dirinya bipolar. Well, Elon Musk, kayaknya kamu kebanyakan makan kopiko deh, makanya sampai punya pemikiran seperti itu. This is Indonesian Kopiko. Dr. Shannon Curry yang merupakan clinical and forensic psychologist mengatakan kalau dia sudah berhasil mendiagnosa Amber Heard selama 12 jam, di mana Amber ini memiliki gangguan kepribadian borderline dan gangguan kepribadian histrionik. Borderline personality disorder ini meliputi cara berpikir Amber tentang dirinya sendiri dan juga tentang orang yang di sekitarnya yang dapat berpengaruh di kehidupan Amber sehari-harinya, termasuk self-image issue di mana Amber kesulitan dalam mengatur, mengontrol emosi dan berperilaku. Amber ini cenderung berpola pada relationship dan cenderung untuk menyalahkan orang lain dan situasi yang terjadi pada dirinya. Sedangkan histrionic personality disorder, Amber menjadi dramatic thinking yang lebih berpengaruh kepada perilaku, kayak drama queen, kayak suka buat drama-drama gitu ya. Dan emosi Amber yang sering berubah-ubah secara cepat. Yang kesimpulannya, kalau berhubungan dengan model-model seperti ini, kemungkinan besar akan berubah dari mengidolakan sampai akhirnya dibuat menjadi sampah. Ada beberapa hal di mana Amber mengatakan kalau dia ini menderita PTSD karena mengingat kejadian trauma-trauma yang dialami sebelum-sebelumnya. Namun kemudian Dr. Curry mengatakan kalau Amber ini tidak mengalami PTSD. Kita bahas sampai ke fotonya Amber, karena Amber kan ada kasih foto ya di The Sun dan juga The Washington Post, di mana Amber mengatakan kalau dia mengalami KDRT. Walau Amber tidak menyebut nama Johnny, tetapi semua orang sudah tahu lah, ya dia kan waktu itu sedang married sama si Johnny.
Jadi Amber bilang kalau dugaan penyerangan itu terjadi pada 15 Desember. Namun Amber memoto self picture of her gitu ya. Ngomongnya benar nggak sih? Di tanggal 16 Desember keesokan harinya pada pukul 14.40. Oh, penyerangan itu 15 Desember sore. Ya kenapa dia harus menunggu 1 hari setelah penyerangan itu baru dia foto-foto? Kok nggak langsung di foto-foto gitu ya, supaya sebagai menjadi bukti? Tapi menunggu 1 hari apa menunggu datang paket gitu kali ya, paket buat ngasih pesanan dia, orderan dia kalau dia udah beli alat makeup buat lebih terkesan dramatis. Sekedar catatan, kalau pada saat memar itu yang akan tampak pada hari pertama atau hari kedua, karena zat besi kemerahan dari darah itu akan mengalami perubahan warna yang membuat memar tampak biru atau ungu. Kemudian pada hari ke-6 akan berubah menjadi hijau. Hari ke-8 sampai 9 akan berubah lagi menjadi coklat kekuningan. Rumor ada yang mengatakan kalau foto-foto itu adalah fake. Foto kayak gimana itu? Lihat dulu yuk. Ada kayak semacam genangan air mata ya di sini buat makeupnya luntur. Warnanya jadi berubah. Ya bisa aja sebenarnya Amber membereskan makeupnya lagi, tapi ya yang jelas akan membuat warnanya menjadi beda, nggak sama dengan foto-foto yang sebelumnya. Jadi dia kayak butuh waktu lagi buat apply makeup. Beberapa hari setelah penyerangan ini, Amber serta Johnny Depp pergi ke Bahama. Di situ Amber memakai bikini, terus dia di pantai kayak ketawa senang-senang. Amber juga bilang kalau dia tidak memakai makeup, itu fotonya no filter, tidak kelihatan adanya memar, tidak kelihatan adanya luka. Ya gitu aja deh tentang Amber Heard yang pengadilannya masih berlangsung. Namanya artis juga kadang kata-katanya agak sulit ya dipercaya. Ini sedang ngomong beneran atau sedang drama-drama gitu ya, nggak tahu juga ya. Tapi ya terima kasih untuk kalian yang sudah mau support channel gue ini. Terima kasih kalian sudah mau mendukung, yang mau mendengarkan cerita gue yang panjang lebar ini. Tidak tahu kapan harus berhentinya kecuali hanya waktu yang dapat memisahkan kita. Dan terima kasih untuk kalian yang telah mau like dan subscribe. Stay safe and stay healthy.